Sedia belajar. 1, 2, 3. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, hari ini bagaimana ketua kelas? Hari ini siapa yang tidak hadir, Mak? Hadir semua, Bu Guru. Hadir semua, alhamdulillah. Hadir semua ya. Jadi sudah bisa kita mulai pelajarannya? Bisa. Ya, silakan naikkan bukunya semua. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Masih? Masih ingat? Masih. Oke, yang ini topinya buka dulu. Dalam kelas pakai topi ya, dibuka sayang ya. Oke. Tentang apa pelajaran minggu lalu? Buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan non Fiksi. apanya? Pengertian. Iya, pengertiannya. Kira-kira ada yang masih ingat pengertiannya? Saya Guru. Ya, Krisna. Ya, coba. Buku fiksi adalah buku yang berisi hayalan dan imajinasi penulis. Kasih tepuk tangan dong. Berikan applause buat Krisna ya, bahwa buku fiksi adalah buku yang berisikan hayalan. Iya, hayalan dari penulis. Kalau buku non fiksi pengertiannya ada yang masih ingat? Siapa? Saya Pudani. Oh ya, Dani. Berisi fakta. Buku fiksi, buku non fiksi adalah buku yang Berisi fakta. berisi fakta. Beri tepuk tangan. Ternyata masih diingat pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu juga kita bahas mengenai contoh buku fiksi apa saja. Novel. Apa lagi? Apa lagi? Masih banyak lagi. Ada fabel juga ya. Kalau contoh buku non fiksi, Biografi, jurnal, kamus, buku tulis mata pelajaran. ya, buku Mata pelajaran yang suka kamu baca, yang suka kamu kerjakan. Ya, baik. Sudah kita kalian sudah mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu menelaah buku fiksi dan non fiksi. menelaah unsur-unsurnya ya. Nah, sebelum ibu mulai ya. Nah, hari ini kalian akan belajar menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Kalian harus konsentrasi ya. Kalian konsentrasi sehingga materi yang akan ibu sampaikan masuk di dalam otak kalian ya. Kemudian dengan menelaah buku fiksi dan non fiksi ya, manfaat yang akan kalian dapatkan ada nggak di sini nanti yang bercita-cita jadi penulis buku? Ada? Iya, jadi kalau manfaatnya nanti kalau ada yang menjadi penulis buku, dengan menelaah yang pertama kita lakukan adalah menelaah buku fiksi dan non fiksi. Kita belajar dulu itu menelaah sehingga kita bisa menulis, sehingga kita bisa menciptakan sebuah buku ya. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian akan
sebuah buku fiksi sehingga kamu dapat menentukan unsur-unsur dari buku fiksi itu, ya. Kemudian yang kedua, kalian akan menelaah unsur-unsur buku non fiksi. Minggu lalu tugasnya ibu apa sama kalian? Membaca apa? Membaca novel ayah. Membaca novel Cerita untuk ayah. Ya, betul. Membaca novel cerita untuk ayah. Sudah dibaca? Sudah. Sudah. Mana novelnya? Coba saya lihat. Mana novelnya? Iya, baik. Ibu sudah bagi ya kemarin kalian tugasnya kalian membaca. Kemudian kalau buku non fiksi sudah baca? Sudah. Tentang apa? Hairil Biografi Hairil Anwar. Betul sekali. Nah, kemudian hari ini untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, ada langkah-langkah yang akan kalian kerjakan, ya. Yang pertama itu kalian akan mengamati sebuah video pembelajaran yang akan ibu tayangkan sebentar. Kemudian untuk setelah kalian menonton, ya, mengamati video itu, kita akan bertanya jawab dengan sebuah permainan tongkat. Ya, ada permainan tongkat. Setelah itu kalian akan berdiskusi, ya. Setelah berdiskusi, kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian, presentasikan di depan kelas. Setelah itu kita akan menyimpulkan hasil presentasi kalian, ya. Menyimpulkan hasil presentasi, kemudian kalian akan mendapatkan sebuah evaluasi, ya. Evaluasi apakah hari ini kalian sudah paham dengan materi yang ibu berikan, ya. Sudah siap? Siap. Ya, baik. Siap dengan Oke, baik ya. Menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non Fiksi. Ini tadi ya pengertian buku fiksi dan non fiksi yang kamu sudah paparkan tadi ya. Selanjutnya, ya, unsur-unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi ada 6, ya. Yang pertama, Tema, kata, tokoh, alur cerita, gaya bahasa, amanat. ya, diingat itu ada 6 unsurnya, ya. Kita lanjut ke unsur buku non fiksi. Nah, unsur buku non fiksi ada yang pertama, Adanya buku, rincian subbab buku, judul subbab buku, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika. ada berapa unsurnya? 7. 7 unsur buku non fiksi. Kita lanjut. Iya. Langkah-langkah dalam menelaah ada 4. Yang pertama, menentukan jenis buku fiksi atau non fiksi yang akan ditelaah. Jadi kita harus tentukan jenisnya. Kalau buku fiksi itu apa yang kita mau telaah? Apakah novel atau cerpen? Hari ini kalian akan telaah apa? Novel. Nah, kemudian yang kedua, membaca buku fiksi dan non fiksi yang telah ditentukan. Kamu sudah lakukan di rumah kemarin, ya? Tugasnya membaca. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kelengkapan unsur-unsur dalam buku tersebut. Ya, yang mana tadi itu unsurnya? Kalau buku fiksi ada berapa?
tentunya ini ada di dalam novel dan biografi. Oke, selanjutnya tema. Apa itu latar? Sudah dijelaskan keterangan mengenai tempat, Waktu dan suasana dalam sebuah cerita. oke. Setiap individu. Tokoh. Apa itu tokoh? Setiap individu yang ada dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Jadi orang, ya, orang yang berada dalam sebuah cerita. Apa yang keempat? Alur. Rangkaian kejadian yang membentuk dalam cerita. Ada alur apa saja? Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya. Kita lanjut. Apa yang kelima? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Cara penulis menyampaikan cerita. Tanya. Lanjut lagi. Yang terakhir, Amanat. pesan. Dan ini disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerita. Ya, jadi amanat apa yang pesan yang mau disampaikan itu setelah kita baca itu sebuah cerita. Nah, menelaah buku non Fiksi. ya. Bagian sampul buku ini bagian depannya ya. Kemudian itu dia berisi rincian surat buku ya, yang di dalamnya biasanya berada di daftar isi gitu ya. Ada bab 1, bab 2 ya. Kemudian lanjut judul Surat buku. ya. Di dalam bab itu biasanya di bawahnya ada sebuah judul. Nah, yang itu maksudnya. Lanjut. Isi Buku. Nah, isinya ini buku. Ceritanya ini di dalam apa saja ya. Bagian yang menjelaskan secara rinci tentang isi Buku. keseluruhan buku. Cara menyajikan isi buku biasanya ada di dalam belakang ya, daftar pustakanya. Nah, di situ bisa kalian lihat. Bahasa yang digunakan, kemudian yang terakhir sistematika buku non fiksi. Jadi informasi yang di dalam ini mulai dari sampulnya, kemudian ada daftar isinya, ada kata pengantarnya. Apakah itu dia terurut sistematis? Kemudian kalau yang biasanya ya di buku pelajaran ya, biasanya ada di buku pelajaran itu dia ada daftar pustakanya kan? Ini kan di dalam daftar isi ya, ada glosariumnya, ada daftar pustakanya, ada indeksnya, ada lampiran. Itu di dalam buku mata pelajaran ya. Dia lengkap sistematikanya, dia terurut ya. Jadi jangan yang lebih duluan daftar isi daripada kata pengantar seperti itu ya. Paham? Paham. Baik. Sudah selesai. Mengerti tadi? Mengerti. Kalau mengerti berarti sekarang kita bersiap untuk bermain tongkat. Permainan tongkat. Jadi ibu punya tongkat. Permainannya adalah kita
bernyanyi, ya. Kita bernyanyi yang bagus saja lagunya. 17 Agustus. Semangat toh? Nah, kalian bernyanyi sambil bertepuk tangan. 17 Agustus tahun 45. Oke? Nah, setelah itu tongkat ini saya kasih ke temanmu. Temanmu akan mengopor ke temannya yang lain, ya. Kalau ibu guru bilang stop, nyanyian berhenti, kemudian yang memegang tongkat ini, maka dia yang akan menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaannya dari mana? Hasil mengamati video tadi. Oke? Kan kau sudah tahu tadi toh ada berapa unsur buku fiksi? 6. Sudah tahu apa-apa di dalamnya? Sudah. Oke, kita coba. Berdiri semua. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Oke, tetap berdiri semua. Risna, sekarang tongkat berada di Risna. Pertanyaannya ibu, sebutkan salah satu unsur dari buku fiksi. Tema. Benar? Benar. Oke, kita lanjut. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari. Siapa? Dani, siap dengan pertanyaan ibu? Siap. Oke, Dani, sebutkan salah satu unsur buku non-fiksi. Ada apanya tadi buku non-fiksi? Sampul. Sampul? Buku. Iya, beri tepuk tangan buat. Cukup? Cukup. Oke, silakan duduk. Baik, Dani. Nah, itu kalian ibu uji konsentrasinya, ya. Ibu uji konsentrasi kalian. Apakah tadi kalian mengamati dengan benar video pembelajaran ibu? Oke. Baik, sekarang kita membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya sudah ada? Sudah. Kelompok belajar yang sudah ditentukan. Biasanya dalam kelas itu sudah ada. Silakan membentuk kelompoknya. Kasih keluar dulu mejanya, kasih kursinya. Ya, masukkan mejanya. Oke, sudah. Novel sama biografinya sudah ada masing-masing kelompok? Sudah. Oke. Baik ya. Di sini saya. Ya, ya. Jangan belakangi ibu. Jangan belakangi ibu. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, kalian sekarang sudah membentuk sebuah kelompok, ya. Nah, di sini ibu mempunyai lembar kerja, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk yang tugas berkelompok, kalian akan berdiskusi. Ibu bagikan dulu ya.
sudah? Sudah. Baik. Sudah dapat LKPD-nya semua? Baik. Nah, perhatikan petunjuk ya yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tentukanlah buku fiksi dan non fiksi yang akan dibaca. Kalian sudah tentukan? Sudah ya? Yaitu yang pertama, novel apa? Judulnya? Cerita Kampung Ayah. Ya. Kemudian yang biografi, buku non fiksi? Hairil Anwar. Biografi Hairil Anwar. Kemudian yang kedua, kalian disuruh membaca, ya sudah. Kemudian yang ketiga, menelaah. Telaalah unsur-unsur bukunya yang tadi ya, ada 6 dan ada yang 7. Kemudian menuliskan hasilnya dalam LKPD, ya. Di situ ada diminta bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya dari mana? Dari mana? Kan kamu akan menyebutkan unsur. Fiksi. Iya. Nah, bukti pendukungnya ada di mana? Ada di bukunya. Yang novel itu, kemudian yang di biografi. Nah, kan kamu nanti akan tentukan kalau unsur buku fiksi apa? Ada? Ya, yang pertama tema. Nah, temanya itu novel apa? Paham? Paham? Jadi dicarinya di dalam novel itu kan kamu sudah baca. Oke? Baik, silakan dikerjakan. Nah, di kelompoknya ini kan sudah ada toh ketua, sekretarisnya siapa? Nah, sekretarisnya yang menulis. Sekretarisnya yang menulis, ketuanya siap-siap untuk presentasi. Ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Nah, yang lain sambil bantu temannya. Unsur buku fiksi itu apa? Yang pertama tadi apa, teman? Nah, gitu. Cari, buka novelnya, buka biografinya. Ayo, silakan. Siapa sekretarisnya? Dani. Nah, berarti Dani yang tulis. Ya, Dani yang tulis. Ya, pulpen udah nih. Ya, kenapa saya? Oh, ya silakan. Ya. Tulis. Baik, lihat LKPD-nya ya. Ya. Yang ini bacanya yang mana dong? Kamu harus baca. Kasih satu temanmu, kamu sambil menulis. Ya, dan dikasih dia, kamu menulis nanti dia mencari. Apa? Aku kasih dia. Ini, jadi ditulis. Ya, kerjasama ya. Kerjasama dengan temannya, jangan biarkan satu temannya. Iya, Pak. Bagus, kelompoknya ini bagus. Iya. Nah, diisi dulu LKPD-nya Dani. Ya. So, kalau sudah dapat, rembukan satu kelompok, diisi LKPD-nya. Iya. Apa yang pertama? Kerjasama dengan temannya, jangan biarkan satu temannya. Iya, Pak. Bagus, kelompoknya ini bagus. Iya.
Nah, diisi dulu LKPD-nya Dani. Ya. So, kalau sudah dapat rembukan satu kelompok, diisi LKPD-nya. Iya. Apa yang pertama? Ya. Sama, dia sama dengan temannya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas, nama-namanya. Ya. Ya, namanya ditulis ya. Nah, unsur-unsurnya tadi kan ada toh? Sudah ada 6. Nah, ditulis di situ. Kemudian cari unsur pendukungnya. Temanya itu tentang apa? Itu novel, kan? Gitu. Latarnya novelnya di mana? Jangan lupa tulis nama ya. Bagaimana Ibu Guru mau nilai kalau namanya tidak ada? Ada kesusahan, ada kesulitan. Ya, ketuanya siap-siap sebentar kita presentasi. Kesulitan dan nih kelompoknya. Cepat mengidani dada kata Wadina. Temanya. Ayo, mana? Kelompok yang lain maju. Novel cerita untuk ayah. Ya, terus. Masukkan ke temannya.
kalian? Sudah mau selesai. Ayo, kerjasama yang bagus ini. Sambil diingat-ingat kemarin toh sudah dibaca novelnya, sudah dibaca biografinya. Kenapa? Susah. Sudah baca toh? Novelnya sudah? Sudah. Kasih tahu ini dia baca. Supaya dia carikan kalian juga ya. Oke. Alurnya masih ingat tadi toh? Iya, ada alur apa saja? Maju, mundur, campuran. tinggal ditilik. Oh, ternyata novelnya dia menggunakan alur ya. Aktif ya semua, bantu temannya. Kenapa sayang? Susah? Tidak. Ya tulisannya, ya tulisannya diperbaiki. Jangan kotor ya. Nah, setelah kamu sudah isi, ya, setelah sudah diisi di NKPD, kalian masing-masing tulis juga di bukumu, ya. Tulis juga di bukumu masing-masing. Supaya hasil diskusi kalian juga kalian punya pegangan. Coba lihat jawabannya. Nah, ini sudah selesai.
Sudah bisa ditulis semuanya. Dipindahkan di bukunya dulu. Pindahkan di bukunya. Silakan. Hasil ini toh pindahkan di bukunya supaya ada pegangannya. Ayo. Silakan. Buku fiksi sudah. Buku fiksi sudah ditelaah. Nah, sekarang masuk ke buku non fiksi. Nah, yang buku fiksinya opor ke temannya supaya ditulis di bukunya kan, supaya ada pegangannya di rumah untuk belajar. Silakan buka bukunya. Nah, Dani ini kayak Dani sudah mulai tulis dia Dani. Sudah ditulis namanya semua, jangan lupa. Ya, ini ya kita telah unsur buku fiksi. Ibu lihat sudah bukti pendukungnya, jangan lupa. Kemudian lanjut lagi di telaah buku non fiksi. Tidak bisa baca tulisannya teman, cantiknya di tulisannya. Dia kemana-mana Dani. Kamu sudah bilang namanya. Kamu sudah.
Iya, waktunya sudah selesai. Sudah siap presentasi? Siap. Oke. Kita panggil, biasanya yang dipanggil itu yang nomor-nomor pertama. Kita panggil kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sambil didengarkan apakah sama dengan yang kelompok 1 temukan. Nanti kalian tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Unsur buku fiksi yang pertama adalah tema. Bukti pendukungnya adalah keluarga. Terus yang kedua adalah latar. Bukti pendukungnya adalah bar dan rumah. Terus unsur buku fiksi yang ketiga adalah alam dan ayat. Unsur buku Didengar, sayang. fiksi yang keempat adalah alur. Bukti pendukungnya adalah alur maju. Unsur buku fiksi yang kelima adalah gaya bahasa. Bukti pendukungnya menggunakan banyak sekali kata-kata yang visual. Jadi pembaca dapat membayangkan dengan baik di benak mereka. Unsur buku fiksi yang keenam adalah amanat. Bukti pendukung adalah kita diingatkan untuk menghargai setiap waktu, setiap momen, dan setiap keadaan bersama orang-orang yang kita kasihi. Unsur buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku. Bukti pendukungnya judul Khairil Anwar, Bagimu Negeri Menyediakan Api. Penerbitnya KPG dan Tempo Publishing. Tahun terbit 2014. Unsur buku non-fiksi yang kedua, rincian subbab buku. Bukti pendukungnya ada daftar isi, dilihat dari bab 1 sampai 14. Unsur buku non-fiksi yang ketiga adalah judul subbab. Judulnya lengkap mulai dari kata pengantar. Unsur buku non-fiksi yang keempat adalah isi buku. Bukti pendukungnya adalah membahas tentang kehidupan Khairil Anwar beserta karya-karyanya, mulai dari pengenalan tokoh sampai hasil karya tokoh. Kemudian akhir kehidupan tokoh. Unsur buku non-fiksi yang kelima, cara menyajikan isi buku. Bukti pendukungnya adalah tidak ada daftar pustaka. Unsur buku non-fiksi yang keenam, bahasa yang digunakan. Bukti pendukungnya menggunakan bahasa lugas, tidak bertele-tele. Unsur buku non-fiksi yang ketujuh, sistematika. Bukti pendukungnya adalah tidak sistematis karena dalam buku daftar isi dulu, kemudian kata pengantar. Tidak ada glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Sekian, terima kasih. Berikan ya. Oke, baik. Kelompok 1 sudah tampil. Ada yang mau sanggah? Ya, Bu. Ya, kenapa Dani? Saya mau membuat. Sembahkan. Ayo, maju di depan. Berarti ada yang beda ini dengan kelompok 1 dari Dani. Ya. Keluarga, latar, rumah, tokoh. Dalam rumah ini ada baik. Para tokoh dalam cerita ini baik dan maksudnya relatif. Alur
Ya. Lampu buku, kubur, cair awas, bagimu negeri menyediakan aku, penerbit KPG dan Tempo Fiksi, tahun 2014. Kemudian sebuah buku ada rancang isi juga dari bab 1 sampai bab 14. Judul sebuah buku, judul lengkap mulai dari kata pengantar. Isi buku membahas tentang tulisan dari awal serta karya-karyanya, mulai dari pengantar bahasa Soekarno dengan tokoh-tokoh. Barang bijak menjelaskan isi buku, tidak ada dasar pusaka asli. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Jawa, tidak bertele-tele. Sistematika tidak sistematis. Karena dalam buku daftar isi belum kemudian kata pengantar tidak ada 2 kali dasar pusaka ide dan akhiran. Sudah. Tidak. Beri salam sama temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan terima kasih Dani. Silakan kembali ke tempatnya. Iya, betul. Sudah selesai dipaparkan, silakan saya ambil. Ya. Baik sekali presentasi kelompok 1, presentasi kelompok 3. Jadi tadi ternyata kelompok 3 itu menambahkan sedikit ya. Di bagian mana tadi ditambahkan? Dani? Bagian toko. Kemudian apa lagi? Iya, bagian alur. Katanya Dani tadi bahwa dia kalau di alurnya novel cerita untuk ayah itu cut to cut, seperti main di film. Jadi selesai cerita satu, berhenti, masuk lagi ke bagian yang lain berikutnya ya. Paham? Jadi itu masukannya ya. Nanti ditulis kembali masukan dari kelompok 3, betul sekali ya. Kalau temanya tadi kalian sudah tentukan temanya apa? Temanya buku novelnya apa? Untuk ayah. Iya, cerita untuk ayah. Temanya apa? Keluarga temanya. Latarnya di mana? Iya, latarnya ternyata ada di bar, kemudian ada juga di rumah. Ya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Tokohnya siapa saja? Elang dan ayah. Nah, si Elang ini karakternya bagaimana? Iya, humoris karena Elang adalah seorang stand up. Kan? Tahu stand up? Yang suka melucu. Oh, yang suka bercerita lucu di depan penonton. Ya. Kemudian si ayah karakternya apa? Baik. Oke. Kemudian lanjut. Yang unsur keempat. Alurnya apa? Iya, alur maju. Jadi ceritanya itu alur maju. Jadi dia menceritakan dari awal ya, dari awal kehidupannya si siapa? Si Elang. Dia berprofesi menjadi apa? Rumahnya ya. Lanjut dia sampai menceritakan sampai ayahnya meninggal. Kan? Ya. Kemudian yang kelima, unsur yang kelima itu apa? Gaya bahasa. Gaya bahasanya bagaimana? Menggunakan banyak sekali kata-kata yang visual. Iya, betul sekali. Banyak yang visual. Jadi orang membaca novel cerita untuk ayah, kita bisa rasakan. Kita bisa, oh maksudnya seperti ini. Oh, ayah ibunya meninggal pada saat dia seperti ini. Oh, dia pekerjaannya stand up comedy. Oh, stand up comedy itu yang suka melucu-lucu kayak gitu ya. Kemudian yang unsur yang keenam apa? Amanatnya. Ternyata amanatnya adalah menghargai waktu. Kita harus apa?
dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Jadi amanat dari bukunya ini untuk kalian pergunakan itu waktu untuk dekat dengan ibu, dengan ayah, saudara. Jangan dekat dengan game. Daniel sudah tertawa. Ya, begitu amanatnya. Kemudian yang di buku non fiksi. Hai, apa ya sampul pertamanya? Sampul buku. Yang pertama adalah unsurnya sampul Buku. Sampul buku. Ada enggak judulnya di sampul buku? Apa judulnya? Bagimu negeri menyediakan. Kemudian ada enggak penerbitnya? Apa penerbitnya? Iya, betul sekali. Kemudian tahun terbitnya tahun berapa? 2014. Kemudian yang kedua, unsur kedua apa? Ya, ada enggak di sini rincian subbabnya? Ada, kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga unsurnya yang mana? Judul subbab. Iya, ada enggak judulnya? Ada. Ada kata pengantar. Kemudian ada judulnya Si Mata Merah yang Ingin Hidup 1000 Tahun dan seterusnya. Kemudian unsur berikutnya apa? Isi buku. Ya. Bagaimana isinya? Membahas tentang kehidupan Hairil Anwar. Ya, membahas tentang kehidupan Hairil Anwar. Jadi di dalam buku ini mulai dari kehidupannya, pengenalannya siapa itu Hairil Anwar, kemudian karya-karyanya, kemudian Pengenalan tokoh. iya, oke, dan sampai akhir hidupnya. Kemudian unsur yang unsur berikutnya, Cara menyajikan isi buku. ya ternyata di buku Hairil Anwar ini cara menyajikan bukunya itu dia tidak bertele-tele, dia langsung bahwa Hairil Anwar adalah ini, ya. Karyanya adalah ini, gitu. Oke? Nah, lanjut. Yang terakhir unsurnya Sistematika. apanya? Sistematika. Ada enggak di sini daftar pustakanya? Coba lihat keteranganmu, ada enggak di situ? Tidak? Iya, tidak ada daftar pustakanya. Yang biasa memiliki daftar pustaka itu adalah buku mata pelajaran, daftar pustaka, ya. Terus indeksnya, glosariumnya itu di buku mata pelajaran di kamus. Nah itu kenapa di biografi tidak ada? Karena ini adalah biografi seorang penulis yang biasanya dituliskan oleh penulis itu. Jadi dari pikirannya sendiri. Oke? Ya, baik. Kalian sudah menyelesaikan hasil diskusi. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang. Senang karena apa, Dani? Coba. Dani senangnya apa? Senang enggak Dani tadi dimunculkan video pembelajaran seperti itu? Iya, senang ya. Nah, terus tadi permainan kita bagaimana? Seru. Deg-degan. Kan? Deg-degan. Saya nanti yang guru dia bilang stop, kan? Nah, jadi alhamdulillah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau senang, ibu guru ingin membuktikan kalau betul-betul kalian senang. Dengan cara apa? Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Kenapa? Astaga. Ya, baik, evaluasinya ya. Nah, evaluasi ini atau LKPD individu ini diselesaikan secara mandiri, ya, sendiri. Ini kemana? Kamar mandi ya? Oke.
fiksi yang kamu ketahui? Mudah? Ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Ayo. Iya. Silakan. Ini individu masing-masing, nggak boleh kerja kelompok. Ya, masing-masing. Langsung saja sayang, langsung sayang. Ya, langsung saja di sini dijawabnya kan? Ya. Ya langsung saja di sini. Jangan kerja kelompok ya. Posisi bangkunya masih kelompok, tetap evaluasinya mandiri. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpul. Ayo di bawah. Ayo sayang. Oke, yang lain. Ibu sudah memeriksa hasilnya dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ya, kalian semua. Nah, hasilnya semua sudah bisa menyebutkan, ya, sudah bisa menyebutkan 4 langkah dalam menentukan. Yang pertama adalah menentukan jenis buku fiksi dan non-fiksi yang akan ya, betul sekali. Jadi kita harus tentukan dulu apakah
mau menelaah kalau kamu tidak membaca. Setelah itu yang ketiga adalah kamu mengidentifikasi. Kamu mengidentifikasi kelengkapan unsurnya. Apakah yang 6 unsur buku fiksi itu ada di dalam sebuah novel yang kamu pilih tadi, ya? Nah, setelah itu kamu tuliskan unsur pendukungnya, ya. Jadi 4 langkah dalam menelaah buku fiksi dan non fiksi. Nah, kemudian ada 6 unsur buku fiksi. Yang pertama, tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, kemudian maknanya. Kamu sudah telah apa di? Kamu sudah tahu hasilnya dalam sebuah novel cerita untuk ayah. Kemudian ada 7 unsur buku non fiksi. Yang pertama apa? Sampul buku. Kemudian yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempatnya, isi bukunya. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Kemudian yang terakhir kan 7. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyimpulkan pelajaran kita. Kamu sudah ada juga yang kamu mau bawa pulang di rumah. Bahwa oh ternyata tadi saya belajar ada 6 unsur buku fiksi, ada 7 unsur buku non fiksi. Nah, kemudian minggu depan, ya, minggu depan pelajaran kita yaitu masih mengenai buku fiksi dan non fiksi. Jadi buku novel sama biografinya tetap kalian baca terus lagi di rumah, ya. Nah, kemudian yang akan kalian lakukan minggu depan adalah menanggapi isi bukunya, ya, menanggapi isi buku non fiksi dan fiksi. Apa yang kita mau tanggapi? Kelebihan dan kelemahannya. Oke? Sudah paham? Sudah mau pulang? Iya. Oke, kalau begitu dirapikan dulu mejanya. Oke, sudah rapi? Ya, baik. Mudah-mudahan materi hari ini yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa